Halo rekan, welcome back to Investor Channel. Jadi channel ini membahas mengenai hukum dan investasi. Hari ini saya Maulana, serta rekan saya Said Mahathir akan membahas mengenai seputaran isu-isu hukum yang aktual yang ingin kita share kepada teman-teman agar ini menjadi bahan diskusi buat kita semua. Nah, hari ini kita ingin bahas apa nih? Soal ini ya, kelanjutan video sebelumnya ya. Oh iya, kita mengenai arbitrase Citak ya. Iya, kita melanjuti arbitrase Citak ya. Ya. Apa tuh yang mau kita bahas? Soal apa? Permulaan menghadapi persidangan Citak itu apa saja yang harus disiapkan oleh perwakilan dari salah satu tergugat atau penggugat gitu ya. Ya, mungkin kita ingin bahas dari awal ya. Dari awal ya. Misalkan dari application of arbitration. Ya. Nah, jadi di mana-mana sama bentuknya. Jadi seseorang yang merasa bahwa ada hak-haknya dilanggar itu mengajukan application of arbitration. Biasanya kalau di Citak itu tetap menggunakan bahasa Cina ya. Karena pasal 81 arbitration rules-nya itu must be in Chinese kan. Iya. Menggunakan bahasa Cina yang isinya kira-kira kronologis kapan transaksi itu dilakukan, kemudian apa justifikasi bahwa ini diselesaikan melalui si arbitrase Citaknya. Misalkan kalau sale of confirmation disebutkan nggak ini, ya kan, terjadi diskrepansi atau segala macam harus diselesaikan melalui Citak misal. Iya. Nah itu berarti sudah tunduk kepada Citak kan. Nah dari sana application arbitration itu ya seperti kita buat gugatan, jadi alasan-alasan kenapa kemudian ini harus diselesaikan, apa aja yang buat kerugian, berapa klaimnya. Karena arbitrase itu yang paling penting kan klaim. Klaim ya, nilainya. Iya kan, klaim dan dia punya hak nggak untuk melakukan prosesnya. Nah dua ini. Nah klaimnya berapa? Karena klaim di bawah 5 juta RMB, kalau di Citak itu kan summary prosedur ya. Iya. Jadi biasa persidangannya ringkas lah. Kalau di atas 5 juta renminbi itu kan menggunakan yang reguler, artinya ada pemeriksaan-pemeriksaan yang cukup panjang gitu. Lebih lama berarti ya? Lebih lama. Nah, application of arbitration itu dibuat oleh pemohon atau claimant mengajukan ke Citak. Nah, kemudian Citak itu mengirimkan ke responden. Dia lihat, oh dia punya hak dan kemudian ini memang benar diselesaikan melalui dia, nah dia kirim ke responden. Responden ini kalau di kita ini tergugat lah ya? Ya, termohon lah ya. Termohon ya? Termohon, dikirim ke termohon, jadi notice of arbitration. Oke. Jadi notice of arbitration itu ada dokumen yang pertama dia menjelaskan bahwa dia telah menerima application dan kemudian dia tunjuk case manager dan dia sebutin hukum acaranya. Nah, karena ini misalkan di bawah 5 juta RMB maka summary prosedur, atau ini di atas 5 juta RMB menggunakan ini, dan tata cara menunjuk arbiter. Nah, kalau di bawah 5 juta kan arbiter tunggal tuh. Boleh dinominasi juga, tapi itu biasanya arbiter tunggal yang kalau kita sepakati orangnya dan orangnya tidak berada di satu tempat yang kita ingin selesaikan masalah. Let's say misalkan kita mau selesaikan di Shanghai, orangnya di Beijing misalnya, dia kan butuh deposit untuk pembayaran transportasi fee-nya kan, dan kita harus bayar. Nah di situ disebutin termasuk rules-rulesnya dan berapa hari kita harus mengajukan. Biasanya kita harus mengajukan dari responden itu 15 hari untuk mengajukan surat kuasa. Jadi surat kuasa beserta business license kita ajukan 15 hari, dan 20 hari itu kita ajukan statement of defense. Nah biasanya dari sisi responden itu kan melihat nih, sepakat nggak kita masuk ke Citak? Nah kalau kita nggak sepakat masuk ke Citak, kita ada namanya objection of jurisdiction. Jadi kita bisa objek yurisdiksinya yang kita sampaikan bahwa kamu nggak punya hak loh untuk melanjutkan proses ini, karena proses ini harusnya diajukan karena ini, misalkan di kontrak ataupun sales confirmation tidak menyebutkan hukum penyelesaiannya lah ya. Jadi tidak ada penundukan hukum. Mungkin forumnya iya, tapi penundukan hukumnya enggak. Nah itu kan kita sanggah. Atau kita lagi ajukan gugatan di Indonesia nih, karena nggak ada bahasa Indonesianya lah, melanggar ketentuan peraturan termasuk perpres tentang bahasa itulah, dan kita bilang ini dibatalkan lah. Nah ada proses yang diajukan di Indonesia. Nah artinya mereka harus nunggu dulu. Atau memang misalkan kita lapor polisi ada fraud misalkan. Fraud, ada segala macam upaya yang memang merugikan dari sisi pidana kita ajukan. Nah itu salah satu hal yang kita sampaikan di objection of jurisdiction. Itu semacam jawaban lah ya.
sebelum kasih jawaban. Oh, sebelum jawaban. Jadi kayak kita bilang eksepsi lah. Eksepsi kalau di kita ya. Iya, eksepsi. Tapi ya terus kemudian dia akan balas tuh. Kalau dia gugatan biasanya dia nunggu sampai putusan pengadilan. Tapi kalau bukan gugatan dia balas. Intinya dia balas bahasanya bahwa kami memiliki kewenangan atau kami tidak memiliki kewenangan. Setelah membaca ini segala macam, berdasarkan application or arbitration yang diajukan oleh pihak A, nomor kasusnya bla 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 bla, dia merasa bahwa ini dapat diselesaikan melalui kita karena berdasarkan hukum acara perdata di China kayak gimana. Mahkamah Agung China mengeluarkan putusan jurispruden ya, nomor sekian-sekian yang bisa digunakan. Nah itu biasanya mereka jawab, dan mereka kalau kita ada objek bahasanya yang melanjutkan atau tidak melanjutkan. Kalau melanjutkan biasanya mungkin 2 minggu atau seminggu setelah itu mereka akan kirimkan surat. Nah mereka akan kirimkan surat yang isinya berkaitan dengan undangan dan penunjukan arbiter biasanya. Ya, udah arbiternya udah ditunjuk, ada formnya, kemudian oral hearing kan. Ya. Oral hearing. Nah, oral hearing itu biasanya di sebulan kemudian, tapi kita ada waktu 15 hari atau 14 hari untuk mengajukan statement of defense itu. Ya. Kalau itu summary prosedur ya. Ya. Nah, artinya dia tetap kasih jeda waktu. Nah, di situ apakah masih bisa kita lakukan penundaan? Bisa. Ini kan sangat tergantung arbiter ya. Iya. Maksudnya kita alasan penundaan apa? Misalnya kalau sekarang ya kita nggak bisa ke China karena 14 hari kan. Iya. Kita harus karantina gitu. Karantina. Habis waktu dong. Habis ya. waktu gitu. Nah, jadi ini yang menurut kita dari awal harus teman-teman pengusaha concern ya. Harus concern ya. Karena satu salah aja untuk melihat forum penyelesaian, maka selesai gitu. Ya. Bisa ya kacau lah ya. Kacau. Transaksi 2 miliar, ngurus perkara 1 miliar kan nggak worth it. Mengenai arbiter tadi itu menarik. Apakah sama nggak Citak Rule itu dengan prosedur di BANI atau di arbitrase Singapura? Maksudnya bisa ditunjuk oleh para pihak gitu, atau dia memang sepihak oleh arbiter sendiri yang menunjuk itu tanpa ada pilihan-pilihan oleh para pihak pemohon atau termohon? Di mana-mana sebenarnya sama kan? Sama ya. Sama. Kalau kita tunjuk, dia tunjuk, berarti kan nanti yang tunjuk-tunjuk itu kan tunjuk satu orang lagi. Ya. Ya artinya 3 kan? 3. Nah kalau kasusnya kecil sebenarnya biasanya nggak ada yang nunjuk gitu, biar ditunjuk aja sama mereka. Sama mereka, karena tunggal ya. Tunggal. Nah biasanya kalau sendiri itu ditunjuk orang-orang yang berada di lokasi itu. Jadi maksudnya kalau penyelesaian di Beijing, ya akan ditunjuk yang arbiter yang ada di Beijing gitu. Ya. Nah kita lihat juga di Citak, ada orang Indonesia kok jadi arbiter di sana. Ada 3 orang kalau nggak salah ya jadi arbiter di sana. Tapi memang Citak ini agak sedikit kurang familiar ya daripada Hong Kong arbitrase atau Siak ya. Atau Siak yang lebih populer ya. Paling populer. Nah mungkin kewalahan orang-orang memang dari sisi bahasa ya kali ya. Bahasa yang digunakan itu memang bahasa China. Jadi kalau kita oral hearing pun dari Indonesia kita datang kan mesti hire interpreter kan. Ya. Nah, penerjemah di sana ya. Penerjemah kalau nggak ngerti hukum kita sampein apa dia jawab apa juga repot kan. Repot juga karena penyampaiannya nggak sama gitu. Nggak sama gitu. Otomatis yang paling efisiennya itu adalah kita nunjuk agent ya atau kantor hukum yang ada di sana. Bareng-bareng kita gitu kan. Ya. Leadnya di kita nanti. Karena ada bahasa-bahasa hukum teknis yang kita jelaskan mungkin kalau interpreter itu kurang memahami gitu cara penyampaian ke arbiter kan hasilnya akan berbeda gitu. Nah kalau ditanya summary statement of defense itu apa? Ya statement of defense itu ya yang namanya perlawanan itu sama di mana-mana ya. Kayak kita buat jawaban di Indonesia. Jadi kita bantah. Dia udah sampaikan apa, segala macam kita bantah dan kemudian kita bilang ini iya atau enggak, ini kita terima atau enggak ya, sama persis ya. Sama ya. Nah, jadi jauh sebelum kita melakukan statement of defense, kalau kita punya alasan yuridis yang kuat, kita bisa melakukan objection of jurisdiction itu penting. Ya, mana tahu itu nggak masuk ke wilayah mereka, ya mereka akan keluar gitu. Tapi biasanya di mana-mana kalau kontrak diajukan oleh supplier dari sana ya sudah ada bahasa teknis ya. Iya, sudah mengikat biasanya. Sudah mengikat karena balik lagi di masing-masing kawasan ekonomi khusus itu kan ada
kantor pemerintahannya yang membantu drafting perjanjian itu ya. Drafting perjanjian, ada mediatornya juga ada di Tapi situ. kebanyakan dari kita nggak melihat itu lagi, langsung tanda tangan. Langsung tanda tangan. Itu yang bahaya. Itu kawasan ekonomi khusus dari sana tuh memang di pemerintahannya cukup kuat lah untuk bantu para pengusaha di sana. Jadi ya toh kalau ujungnya ya orang Indonesia yang jadi yang kalah kan, yang kalah karena memang nggak mau revisi mengenai itu. Itulah kira-kira video. Gimana? Mungkin next akan kita bahas yang lebih dalam lagi ya. Dalam lagi ya. Iya. Ya mungkin kita bahas teknis penulisan kali ya. Penulisan ya. Teknik penulisan dari sana. Nah, begitulah video singkat kami mengenai Citak, prosedur dan kemudian materi-materi apa yang bisa kita sampaikan. Pastikan teman-teman atau rekan-rekan semua menonton video ini dari awal agar nanti kalau memang punya persoalan berkaitan dengan Citak, ya dari awal sudah tahu harus persiapkan seperti apa. Demikian video singkat kami. Terima kasih telah menonton. Salam Investo.